Ismun lil ujroti, nama ujroh. Ujroh itu adalah harga. Seperti Pak Ustadz Supian punya rumah 2, yang satu diisi oleh Pak Ustadz Supian, yang satu kosong. Ya, ada Pak Ustadz Kusairi. Pak Ustadz Supian bilang kepada Pak Ustadz Kusairi, "Tad, tuh sewalah rumah saya, kontraklah rumah saya, sewalah rumah saya yang satu. Berapa? Udah 1 tahun 1 juta. 1 tahun 1 juta. Ya, oke. Nah, sekarang akan menerangkan namanya ijaroh menurut lugot. Ismun lil ujroti, nama ujroh. Ujroh itu adalah uang yang 1 juta. 1 juta itu menurut lugot namanya ijaroh. Pak Ustadz Supian mengontrakkan rumah kepada Pak Ustadz Kusairi. Kata Pak Ustadz Supian, "Tad, tuh sewa kontrak rumah saya." Berapa? Kata Pak Ustadz Kusairi. 1 tahun. Kata Pak Ustadz Supian, udah 1 tahun 1 juta. Nah, ini yang namanya uang 1 juta menurut lugot itu adalah ijaroh. Uang yang 1 juta 1 tahun 1 juta menurut lugot adalah ijaroh. Nah, tapi bagaimana menurut Syara? Kalau Syara yang namanya ijaroh adalah wahya syar'an. Namanya ijaroh menurut agama adalah tamliku manfaatin bi'iwadin bisurutin atiyatin. Yang namanya ijaroh menurut agama, menurut Syara adalah tamliku manfaatin bi'iwadin, memilikan kemanfaatan, kemanfaatkan itu rumah bi'iwadin dengan iwad uang 1 juta. Pak Ustadz Supian menyewakan rumah kepada Pak Ustadz Kusairi 1 tahun 1 juta. Awas, memilikan kemanfaatan itu rumah dengan uang 1 juta jangka 1 tahun. Itu menurut agama yang seperti itu namanya ijaroh. Memilikan kemanfaatan rumah Pak Ustadz Supian kepada Pak Ustadz Kusairi bi'iwadin dengan uang 1 juta dengan jangka 1 tahun. Tak menurut agama yang seperti itu namanya ijaroh. Beda dengan Syara. Syara mah tadi menyewakan rumah 1 tahun 1 juta, yang 1 juta itu ujroh, ismun lil ujroti, yang 1 juta ujroh. Tuh, ijaroh namanya menurut Syara, menurut lugot. Tapi lugot mah agak Syara mah agama mah memanfaatkan, memilikan kemanfaatan itu rumah kepada Ustadz Kusairi bi'iwadin dengan uang 1 juta. Paham tuh? Itu namanya ijaroh. Tuh. Pak Ustadz Sufi punya mobil. Pak Ustadz Jarkasi sedang mencari sewaan mobil. Ketemu dengan Pak Ustadz Sufi. Kata Pak Ustadz Sufi, "Pak Ustadz Jarkasi sedang apa kesini, mencari apa?" "Bukan, saya sedang mencari mobil yang menyewakan mobil." "Oh, ada tuh mobil saya. Udah, saya milikan kemanfaatan itu mobil kepada Pak Ustadz Kusairi jangka 1 bulan dengan uang 1 juta. Tuh, memilikan kemanfaatan itu mobil kepada Ustadz Jarkasi
1 bulan dengan uang 1 juta. Itu namanya ijaroh. Jadi menyewakan mobil, menyewakan rumah, menyewakan kontrakan dan yang lainnya, motor. Ada yang disewa-sewakan? Ada. Nah ini kita bahas sekarang mengenai masalah ijaroh menyewakan. Nah ijaroh menurut lugat seperti itu, ijaroh menurut syara seperti itu. Berarti menyewakan rumah jangka 1 tahun dengan uang 1 juta, itu namanya ijaroh. Tasihu ijabun, tasihu ijarotun bi ijabin. Sahnya ijaroh harus ada ijab. Awas. Sahnya ijaroh menyewakan harus ada ijab. Ijab itu apa? Ijab adalah pemasrahan dari orang yang menyewakan. Sekarang mobil bisa disewakan, rumah bisa disewakan, terus apalagi yang suka disewakan? Motor bisa disewakan, bisa rumah disewakan, mobil disewakan, motor disewakan. Dan dengan pelaksanaan sahnya menyewakan itu harus ada ijab. Harus ada ijab. Ijab itu adalah pemasrahan dari yang punya mobil, dipasrahkan kepada orang Pak Ustadz Jarkasi yang sedang mau menyewa mobil tersebut. Nanti bahasanya kata Pak Ustadz Subki, ajar hadza bikada, ajar tuka hadza bikada, itu dengan bahasa Arab. Ajar tuka hadza bikada. Kalau bahasa kita mah Pak Ustadz Jarkasi, kata Pak Ustadz Subki nih, aku sewakan mobilku kepadamu jangka 1 bulan dengan uang 1 juta. Awas. Aku sewakan mobil ini kepadaku atau aku pasrahkan kemanfaatan mobil ini kepadamu dengan uang 1 juta jangka 1 bulan. 1 tahun 1 juta mah terlalu murah Pak Ustadz Sufyan. Siapa yang menyewakan mobil 1 tahun 1 juta? Wow, terlalu murah. Tuh, ya. Ada kan yang mengontrakan mobil ya? Nah, ini bahasa ijab. Pak Ustadz Jarkasi, ajar tuka hadza bikada. Aku pasrahkan ini mobil kepadamu dengan uang 1 juta jangka 1 bulan. Atau aku sewakan mobil ini kepadamu dengan uang 1 juta jangka 1 bulan. Nah itu adalah ijab. Ya, ijab. Sedangkan kalau ijaroh menyewakan tidak pakai ijab itu tidak sah. Mantap di sini isahnya ijaroh harus ada ijab. Ijab dari yang menyewakan. Baik itu rumah, baik itu motor, baik itu mobil, dengan bahasa ajar tuka hadza bikada. Wahai Pak Ustadz Jarkasi, aku sewakan mobil ini kepadamu dengan uang 1 juta jangka 1
bulan. Itu namanya ijab. Ada yang suka begitu, yang menyewakan? Ada nggak? Ada. Tuh nanti awas, di mana ada ijab pasti ada qabul. Nanti dikabul oleh siapa? Oleh Pak Ustadz Jarkasi yang menyewa. Bahasanya qabil tuh, saya terima mobil ini, sewaan mobil ini dengan uang 1 juta jangka 1 bulan. Saya terima sewaan mobil ini 1 juta jangka 1 bulan. Itu namanya qabul. Jadi ijaroh sah dengan ijab dan qabul. Bagaimana kalau ijaroh tidak ada ijab dan qabul? Itu nanti ijarohnya tidak sah. Karena ijaroh tetap harus ada ijab dan qabul. Ijab dari yang menyewakan, qabul dari yang menyewa. Dipasrahkan, kata Pak Ustaz Subki, ya Ustaz Jarkasi, ajar tua azabi kada, aku sewakan mobil ini kepadamu dengan uang 1 juta jangka 1 bulan. Diterima oleh Pak Ustaz Jarkasi, saya terima sewaan mobil ini 1 juta jangka 1 bulan. Beres, sah ijaroh dengan ijab dan qabul. Masya Allah. Sekarang qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab, mengucapkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab bahwa inna khilafal mu'atoti yajri fil ijaroti warohni wal hibati. Keterangan Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab, bagaimana kalau ijaroh tidak pakai ijab dan qabul. Mengenai masalah ijaroh tidak ada ijab dan qabul. Keterangan ulama faqih menerangkan di dalam 1/2 ulama faqih mengucapkan bahwa sah ijaroh tidak ada ijab dan qabul. Setengah ulama faqih juga menerangkan tidak sah ijaroh tidak ada ijab dan qabul. Awas, berarti di dalam ijaroh tidak ada ijab dan qabul. Setengah ulama ada yang mengatakan silakan jadi aja. Berarti Pak Ustadz Subki memasrahkan sewaan mobil ini, kata Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Jarkasi, saya sewakan mobil saya ini kepada Pak Ustadz Jarkasi 1 juta jangka 1 bulan. Nah, bahasa dari yang punya mobil, oleh Pak Ustadz Jarkasi langsung dibawa aja itu mobil, ditaekin, disetar, berangkat aja. Berarti tidak ada qabul. Sekarang masalahnya, kalau tadi ijaroh itu harus ada ijab dan qabul, karena tidak sah ijaroh tidak ada ijab dan qabul. Sekarang bagaimana mengenai masalah yang kedua? Tadi Pak Ustaz Subki menyewakan mobil kepada Pak Ustaz Jarkasi, dipasrahkan maujat tapi tidak dikabul, ditaikin langsung disetar, dibawa aja. Bagaimana keterangan yang betul? Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab
ada setengah ulama fikih menerangkan tetap walaupun tidak ada qabul berarti sah ijarah. Sah ijarah walaupun tidak ada ijab dan qabul. Itu keterangan setengah ulama fakih. Tapi setengah ulama fakih mah tetap tidak boleh, harus ada ijab dan qabul aja. Insyaallah. Nah, di sini warohni gade pun sama. Gade harus ada ijab dan qabul. Sekarang bagaimana gade tidak ada ijab dan qabul? Nah, ini juga keterangan Imam Nawawi, setengah ulama menerangkan gade sah tidak ada ijab dan qabul. Gade tidak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Berarti ayat dua ulama, dua keterangan mengesahkan gade tidak ada ijab dan qabul pun sah. Tapi setengah ulama gade tidak sah kalau tidak ada ijab dan qabul. Gade, tahu gade? Gade menggadaikan. Pak Ustadz Sufyan punya motor, tapi Pak Ustadz Sufyan butuh uang. Pak Ustadz Subki punya uang, nggak punya motor. Kata Pak Ustadz Subki, kata Pak Ustadz Sufyan, saya menggadaikan motor saya kepadamu dengan uang 3 juta. Motor Scoopy digadaikan kepada Pak Ustadz Subki dengan uang 3 juta. Awas nih gade nih. Set berjalan gade. Awas gade di mana itu motor sudah digadaikan kepada Pak Ustadz Subki. Pak Ustadz Subki jangan sembarangan, motor jangan dipakai. Simpen. Jangka berapa? Aneh kata jangka 1 bulan. Gade jangka 1 bulan. Iya, motor simpan. Tuh. Ya. Pak Ustadz Sufyan ngambil uang dari Pak Ustadz Subki 3 juta, jangka 1 bulan. Awas gade. Motor jangan dipakai. Terus begitu datang waktu jangka 1 bulan, motor tidak ditebus. Sedangkan Pak Ustadz Subki butuh uang. Kata Pak Ustadz Subki, Pak Ustadz Sufyan, ya ini motor udah waktunya ditebus. Aduh, saya nggak ada uang, nggak bisa. Nah, berarti Pak Ustadz Sufyan tidak bisa nebus itu motor kepada Pak Ustadz Subki. Bagaimana? Ada jalan yang bisa istilahnya untuk membayar itu uang, motor harus dijual. Tuh, jangan digadaikan lagi oleh Pak Ustadz Subki kepada Ustadz Jarkasi. Ayo Ustadz Jarkasi digadaikan lagi kepada Pak Ustadz Karsono. Terus ada yang seperti itu. Salah, gade mah menggadaikan motor Pak Ustadz Sufyan kepada Pak Ustadz Subki dengan uang 3 juta jangka 1 bulan. Tengetin tuh gade tuh. Nah, di mana jangka 1 bulan tidak bisa ditebus, motor tersebut bisa dijual. Begitu dijual dapat 5 juta. Nah, ini yang 5 juta, 3 juta ambil oleh Pak Ustadz Subki. Yang 2 juta berikan kepada Pak Ustadz Sufyan. Paham tuh? Tuh gade seperti itu. Ini menggade, Ustadz Sufyan menggadaikan motor kepada Pak Ustadz Subki dengan uang 3 juta. Tidak ada batas. Terus aja. Terus motor tersebut dipakai oleh Pak Ustadz Subki. Dipakai. Nah, sekarang dikarenakan Pak Ustadz Sufyan juga nggak ada kabarnya menebus motor itu, tidak kapan ditebusnya, sedangkan Pak Ustadz Subki sekarang butuh uang, yang akhirnya motor tersebut digadaikan lagi.
oleh Pak Ustadz Subki kepada Pak Ustadz Mahri. Duh, dengan uang 3 juta. Ya, tuh Pak Ustadz Mahri make motor enak. Sekarang Pak Ustadz Supian nggak ada kabar juga. Terus Ustadz Mahri butuh lagi uang. Digadekan lagi kepada Pak Ustadz Ruli. Set digadekan dengan uang 3 juta. Terus aja melapai ke sana, melapai. Akhirnya motor hilang. Nggak ada. Pak Ustadz Supian, bagaimana dengan Pak Ustadz Suki? Karena tadi memang nggak ditebus-tebus atau salah di awal, padahal perjanjian jangka 1 bulan kan seharusnya di mana tidak bisa ditutup harus dijual. Tuh, harus begitu gade. Ini masalah jalan terus kan, hilanglah motor. Ada kan seperti itu? Ada kan Pak Ustadz Jarkasi? Banyak. Nah ini mengenai masalah ijab kabul. Ijaroh harus ada ijab dan kabul. Kalau tidak ada ijab dan kabul tidak sah. Bahasanya tadi. Tapi menurut keterangan Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab, tetap ada 2 kaul ulama. Setengah ulama mengatakan ijaroh tidak ada ijab dan kabul sah. Tapi setengah ulama ijaroh tidak ada ijab kabul tidak sah. Warohni sama dengan gade. Gade harus ada ijab dan kabul. Setengah ulama menerangkan bagaimana tidak ada ijab dan kabul gade. Tetap ada yang menerangkan sah. Begitu diberikan itu motor, terus mengambil uang, udah beres, jadi. Tapi setengah ulama tetap harus ada ijab dan kabul. Mana lagi? Wal hibati hibah. Hibah harus ada ijab dan kabul. Mana hibah? Pak Ustadz Karsono punya motor 3, 1 Scoopy, 2 Nmax, 3 Beat. Motor tersebut dimiliki oleh Pak Ustadz Karsono. Sekarang ada Pak Ustadz Supian sedang jalan-jalan dekat rumah Pak Ustadz Karsono. Kelihatan oleh Pak Ustadz Karsono, kata Pak Ustadz Karsono, tadi lagi ngapain? Lah lagi main aja. Kok main sendirian aja? Nggak ada temen. Terus tujuannya kemana? Lah tuh kemana aja mengikuti telapak kaki. Berarti tidak ada tujuan. Ya udah, kalau begitu malah kalau nggak ada tujuan nih, saya berikan motor kepadamu 1, motor Beat. Aku hibahkan motorku kepada kamu. Daripada jalan-jalan begitu, mendingan pakai motor. Nih, saya hibahkan motorku kepadamu. Berarti hibah itu diberikan motor Ustadz Karsono 1 kepada Pak Ustadz Supian. Kasihan melihat Pak Ustadz Supian jalan sendirian, jalan kaki, nggak ada tujuan. Dikasih motor oleh Pak Ustadz Karsono. Nih, saya berikan motor ini kepadamu. Itu namanya hibah. Hibah. Nah, di sini hibah tetap harus ada ijab dan kabul. Kata Pak Ustadz Karsono, Pak Ustadz Supian, nih saya hibahkan motorku kepadamu. Kata Pak Ustadz Supian, saya terima motor ini. Nah, saya terima hibah ini, saya terima motor ini. Masya Allah. Berarti hibah harus ada ijab. Nah sekarang bagaimana? Diberikan motor tersebut oleh Pak Ustadz Karsono kepada Pak Ustadz Supian. Kata Pak Ustadz Karsono, nih saya berikan motor ini kepadamu. Dipakai, ditaikin, berangkat. Tidak ada kabul dari Pak Ustadz Supian. Bagaimana?
sah apakah tidak? Kalau mengambil keterangan yang pertama harus ada ijab dan qabul, kari-kari Pak Ustaz Sufyan tidak menerima dipakai ditaikin berangkat. Menurut yang kaul pertama tidak sah. Tapi kaul yang kedua setengah ulama paki menerangkan tetap tidak ada qabul daripada Pak Ustaz Sufyan. Setelah dihibahkan itu motor kepadanya, terus langsung ditaikin, disetar, berangkat. Jadi. Masya Allah. Berarti mengenai masalah ijab dan qabul di dalam ijaroh, di dalam gade, di dalam hibah, itu ada dua kaul ulama paki. Cek sekaul ulama paki, setengahnya mengucapkan tidak sah ijaroh, tidak sah hibah, tidak sah gade kalau tidak ada ijab dan, tapi setengah ulama menerangkan sah ijaroh, sah gade, sah hibah, tidak ada ijab dan qabul. Lalu mana yang kita pakai? Terserah. Itu mah ada ijab qabul lebih mantap. Tuh, katanya enggak, atau terserah. Karena ada ulama yang bertanggung jawab pakai setengahnya sah. Tidak ada ijab dan qabul. Beda dengan pertikahan. Kalau nikah mah sahnya pertikahan harus ada ijab dan qabul. Sekarang mengenai masalah pertikahan tidak ada ijab dan qabul. Jadi ada yang menerapkan jadi tidak, itu mah tetap harus ada ijab dan pemasrahan dari seorang wali kepada calon pengantin laki-laki. Insyaallah. Wa inna matasihul ijaratu, awas, pastinya sah ijaroh bi ujrin dengan ujroh soha kaunuhu samanan, yang sahaan ujroh tersebut berbentuk harga bimaklumin, dengan harga yang bisa dimaklum, yang maklum, seperti lil akidain, yang maklum bagi orang yang berakad di dalam ijaroh. Jadi harganya harus maklum. Pak Ustaz Sufyan menyewakan rumah kepada Pak Ustaz Jarkasi 1 tahun 1 juta. 1 tahun 1 juta itu harga sudah maklum. Maklum. Maklum itu sudah tahu harganya jelas. 1 tahun 1 mentak sah sewa. Awas, dengan harganya yang maklum, yang pada tahu 1 juta jangka 1 tahun. Itu 1 juta jangka 1 tahun harga sudah maklum. Tuh. Bagaimana kalau tidak maklum, tidak tahu harganya? Harganya tidak. Pak Ustaz Sufyan menyewakan rumah kepada Pak Ustaz Jarkasi. Kata Pak Ustaz Jarkasi, kata Pak Ustaz Sufyan, "Tad, tuh sewa rumah saya. Berapa?" Lah, udah nggak usah berapa-berapa, yang penting urus aja oleh kamu. Yang sekarang yang jadi masalah nih, bagaimana Pak Ustaz Sufyan menyewa rumah dari Pak Ustaz Pak Ustaz Jarkasi menyewa rumah daripada Pak Ustaz Sufyan. Begitu ditanya harga berapa, ya udah, pokoknya yang penting urus aja. Yang jadi masalah, sah enggak itu menyewa seperti itu? Paham tuh? Kalau tadi sah nyewa dengan harga yang maklum,
Harga maklum itu 1 tahun udah jelas 1 juta tuh, udah maklum tuh. Udah tahu harganya 1 tahun 1 juta. Sekarang mah tidak ada harga. Berapa ini harganya kata Pak Ustadz Jarkasi? Udah, pokoknya urus aja. Maklum gak harga nyewa? Tahu gak itu harga nyewa? Tidak jelas, berarti itu harga nyewanya berapa kata Pak Ustadz Jarkasi. Udah urus aja. Itu nyewa seperti itu tidak sah. Paham tuh? Tidak sah. Atau Pak Ustadz Supian menyewakan motor kepada Pak Ustadz Jarkasi. Tadi sah sewa, harganya maklum. Harganya udah tahu 1 bulan upamanya 500.000. Itu maklum tuh. Menyewa motor 1 bulan 500, maklum tuh harganya udah jelas. Sekarang kata Pak Ustadz Supian, Tad, kepada Pak Ustadz Jarkasi, tuh sewa motor saya. Berapa? Ya udah yang penting urus aja. Awas ini hukum sewa sih. Sewa itu harganya 1 tahun 500.000, 1 bulan 500.000, itu harga sudah maklum, sudah jelas, sudah pasti sah hukum sewa. Sekarang Pak Ustadz Jarkasi menyewa motor kepada Pak Ustadz Supian. Begitu ditanya harga berapa tadi ini 1 bulan. Ya udah pokoknya urus aja. Urus aja terserah, urus aja. Sekarang masalahnya, sedangkan ini mah nyewa, hukum sewa. Begitu ditanya harga, udah nggak usah, itu urus aja. Mengenai masalah sewa seperti itu, jadi apa enggak sah? Apakah enggak? Tidak sah. Tuh karena sewa mah harus tahu harganya, harus maklum harganya. Jangka 1 bulan berapa? Tuh, itu namanya sewa. Kalau tidak maklum harganya, tidak jelas 1 tahun berapa, berarti tidak sah. Atau menyewakan kerbau, ada kerbau disewakan. Sekarang menyewakan kerbau ada? Hah? Sekarang nggak bakal ada karena nggak ada yang punya kerbau. Andai kata Pak Ustadz Mahri punya kerbau, Pak Ustadz Mahri disewakan kepada Pak Ustadz Jarkasi, disewakan. Berapa ini jangka 1 bulan Pak Ustadz Mahri? Saya sewa ini kerbau jangka 1 bulan berapa? Ya udah nggak usah berapa, yang penting kasih makan aja oleh kamu sepuasnya. Kasih makan, kerbau mah dikasih makan apa? Rumput. Udah nggak usah bilang berapa, kasih makan sepuasnya. Sekarang kan hukum sewa, cerita hukum sewa. Bagaimana sewa perjalanan seperti itu? Jangka 1 bulan, harganya tidak ketahuan. Pokoknya yang penting kasih makan aja. Itu jadi apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Ini cerita hukum sewa, menyewa tidak harga, tidak maklum harganya, tidak sah. Paham tuh? Rumah disewakan 1 bulan, 1 tahun 1 juta, itu maklum tuh. Harganya sudah jelas, sudah maklum. Kari-kari Pak Ustadz Supian menyewakan rumah kepada Pak Ustadz Jarkasi, ditanya oleh Pak Ustadz Jarkasi berapa harganya jangka 1 tahun. Udah yang penting urus aja. Berarti tidak maklum di dalam harga sewa. Berarti tidak sah. Tuh, karena harganya tidak mantap di sini. Tasihul ijaratu sah ijaroh, awas, sah ijaroh, tasihul ijaratu sah ijaroh bi ujrin soha kaunu samanan maklumin lil akidain sah ijaroh
yaitu menyewakan barang, menyewakan rumah, menyewakan mobil dengan harganya yang bisa dimaklum, yang jelas. 1 tahun 1 juta, 1 tahun 2 juta dan sebagainya, dipastikan itu harga yang maklum. Kayak ning ane kata kodron ukuran 1 tahun kalau disewakan dengan emas, ukuran emas berapa gram? Kalau diukur dengan emas, pokoknya 1 tahun 10 gram, aneh kata 1 tahun 10 gram kalau ukurannya dengan emas. Atau ukuran jenisnya emasnya apakah jenis perak, apakah jenis emas atau sifatnya emas tersebut ukuran berapa karat, yang 24 karat apa 24, yang ukuran 22. Ada emas yang ukuran 24 karat, ada ukuran murni 24, 22 ada. Nah sekarang sifatnya juga disebutkan. Kalau tadi ukuran emas, jenisnya disebut perak apakah emas, lalu terus sifatnya ukuran 24 karat atau 22 karat, itu juga dipastikan. Kalau berbentuk sewaannya berbentuk barang, yaitu emas. Ada kan menyewakan rumah dengan emas 10 gram, andai kata jangka sekian tahun, ada. Nah maka itu harus pasti juga. Kalau bentuknya emas 10 gram atau jenisnya bentuknya emas atau perak, sifatnya disebutkan apakah 24 karat apakah 22 karat, itu jangka 1 tahun. Kalau harganya bentuknya barang, yaitu emas. Paham? Ini ini sewa. Sisi menyewa, mengontrakan. Awas. Wa ila kapat muayyanatu fi ijarotin. Kalau menyewakan rumahnya ada di situ kelihatan, maka dengan harga tersebut pakai emas silakan, pakai harga uang silakan, yang penting maklum. Jangka 1 tahun 1 juta andai kata, jangka 1 tahun 10 juta andai kata sudah maklum. Berbentuk harga tapi berbentuk barang pun juga ukurannya. Kalau emas, kalau perak, disebutkan jenis sifatnya berapa karat, 24 karat apa 22 karat, itu di dalam sewa. Bagaimana kalau mengenai barangnya tidak ada? Menyewakan rumah di sini Pak Ustaz Supian menyewakan rumah kepada Pak Ustaz Jarkasih, jangka 1 tahun 1 juta umpamanya. Sekarang rumahnya tidak ada, adanya di Jakarta atau di Cimone. Sekarang syaratnya juga harus tahu yang menyewanya kepada barang. Sekarang andai kata Pak Ustaz Supian menyewakan rumah yang ada di Cimone kepada Pak Ustaz Jarkasih, tanya dulu, kata Pak Ustaz Supian, Tad, kamu tahu nggak rumah saya yang ada di Cimone? Iya tahu. Kenapa gitu? Saya mau sewakan. Kamu mau nyewa nggak? Oh iya saya sewa. Nah saya sewakan rumah saya kepada kamu yang ada di Cimone dengan uang 1 juta jangka 1 tahun. Nah ini andai kata barangnya tidak ada, rumahnya maksudnya yang disewakan, yang penting Pak Ustaz Jarkasihnya tahu. Setelah tahu maka langsung berjalan akad ijaroh, akad sewa. Bisa berjalan, bisa. Nanti dikarenakan Pak Ustaz Jarkasih sudah tahu akadnya di sini, tinggal langsung berangkat ke sana mengisi itu rumah. Tapi bagaimana? Tidak tahu. Menyewakan rumah Pak Ustaz Supian kepada Pak Ustaz Jarkasih 1 tahun 1 juta umpamanya, tapi Pak Ustaz Jarkasihnya tuh juga nggak tahu rumahnya.
Sah nggak? Sah nggak? Tidak sah. Tidak. Apa yang disewakan atuh? Rumah-rumah kata Pak Usus ya, Pak Ustaz Jarkas ini juga tidak tahu. Itu sama halnya dengan jual beli. Pak Ustaz Sufyan menjual kerbau kepada Pak Ustaz Jarkasi, kerbaunya tidak ada. Lagian Pak Ustaz Jarkasinya juga tidak tahu kerbaunya di mana. Dijual oleh Pak Ustaz Sufyan, sah nggak jual belinya? Tidak sah. Menggadaikan juga sama, kalau tidak ada barangnya. Pak Ustaz Sufyan menggadaikan motor dengan uang 3 juta. Tuh kepada Pak Ustaz Jarkasi, Pak Ustaz Jarkasinya juga tidak tahu motornya yang mana. Tuh, tidak ada motor, tetap tidak, barangnya tetap harus ada, setidaknya harus tahu, baik di dalam jual beli, ijaroh, gade, hibah dan sebagainya, itu harus tahu, paham? Nah ini awal daripada ijar menyewakan. Kita kembalikan, sah disewakan rumah, sah disewakan mobil, sah disewakan motor, sah disewakan kontrakan dan sebagainya. Syarat di dalam sewa harus ada ijab dan qabul. Ijab dari orang yang menyewakan, qabul dari orang yang menyewa. Tapi harganya harus maklum. Kalau ijaroh tidak maklum harganya, tidak jelas harganya, ijaroh tidak sah. Paham ya? Ini baru awal. Insya Allah tetap kesana masih menerangkan ijaroh. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan panjang umur, diberikan sehat, diberikan berkah, diberikan selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam